Dedengkot Bani Kadrun puja-puja Agnes si iblis betina hingga memframing dengan keji PBNU menerima aliran dana ilegal dari Kementerian Agama. Apakah masih mau membantah bahwa musuh NU itu benar-benar nyata adanya? Ya, Agnes ini satu perempuan yang wow, dan di bawah ada GP Ansor. Yang jelas, Agnes punya peran penting dalam kasus ini. Kebongkar aib itu, gara-gara Agnes, Kementerian Agama sama Kementerian Keuangan. Wah, kagak karu-karuan. Pertanyaannya, apakah akhirnya ASN yang khusus pajak ini, yang urusin pajak ini, dan juga Kementerian Keuangan, nanti mereka akan buka bobroknya dana haji Kementerian Agama, dan juga mereka akan buka aliran dana ke mana nih? Ke ormas kah? Ke pejabat kah? Agnes adalah agen termuda yang ingin memporak-porandakan, menurunkan tingkat kepercayaan rakyat dan membuka kebobrokan kementerian dengan mengadu satu sama lainnya. Keren-keren Agnes. Iya, dari dia nih semua kebongkar. Ini sama sekali tidak bermoral ini. Ini karena agak dipenuhi dengan otak kebencian ya begini ini. Akhirnya ASN Pajak dan Kemenko buka borok dana haji Kemenak dan aliran dana di PBNU, tapi ini dicoret. Nah, berarti. Nah, udahlah bongkar-bongkaran dah. Oke lah, kalau saya sih sepakat orang-orang model begini juga perlu dikasih pelajaran Pak ya. Jangan hanya selesai minta maaf di materai. Kami sudah bosan dengan perdamaian di atas materai yang sepertinya dimanfaatkan oleh para pembenci NU dan Banser. Allah punya cara yang indah saya. Kebongkar aib itu. Ini sekali-kali mah harus di perengkolan bajuk sih ya. Bukan Kadrun namanya, kalau kerjanya tidak menyebarkan berita bohong dan fitnah terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang mereka benci dan tidak mereka sukai keberadaannya. Termasuk juga kepada Nahdlatul Ulama, yang keberadaannya membuat Bani Kadrun terhalang tujuan besarnya, yakni ingin menghancurkan tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Kasus David Putra, salah seorang petinggi GP Ansor yang dianiaya oleh anak seorang pegawai pajak atas provokasi Agnes si iblis betina oleh sengkuni keturunan Yaman Aldo beserta Basar Kadrun diframing sedemikian rupa yang tujuan akhirnya adalah untuk menyerang Nahdlatul Ulama dengan cara menfitnah kepengurusan PBNU-nya. Sungguh biadab dan tak bermoral memang yang namanya gerombolan Bani Kadrun ini. Jika kemarin kita sudah bahas kebiadaban sengkuni Yaman Aldo yang merayakan penganiayaan David dan mengkapokkan orang tuanya, kini kita dipertontonkan lagi kebiadaban Aldo beserta gerombolannya yang mencoba membangun narasi dan fitnah untuk membusukkan Nahdlatul Ulama. Narasi busuk yang mereka bangun atas kasus David ini adalah peran si iblis betina Agnes yang menjadi provokator atas penganiayaan David oleh sengkuni Yaman Aldo beserta gerombolannya dinarasikan oleh mereka sebagai pahlawan yang dampaknya akan membongkar segala macam kebobrokan di Kementerian Agama hingga Nahdlatul Ulama. Kita sangat paham alur cerita yang coba dibangun oleh iblis keturunan Yaman beserta gerombolannya ini. Dari awal, kasus ini menyangkut putra orang penting Dirjen Pajak yang berada di bawah institusi Kementerian Keuangan. Dan korban adalah putra salah seorang pengurus GP Ansor, yang ketika kasus ini terjadi, Gus Yakut sebagai pimpinan tertinggi Gerakan Pemuda Ansor yang menjabat juga sebagai Menteri Agama. Beliau turun langsung dan merespon dengan begitu emosional atas kejadian yang menimpa putra anak buahnya. Berawal dari sinilah kemudian gerombolan Bani Kadrun membangun narasi busuk, seolah-olah dua kementerian yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama terjadi ketegangan yang berakibat Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas untuk mengaudit data keuangan segala lembaga akan membongkar data keuangan di Kementerian Agama, termasuk juga dana haji yang oleh Bani Kadrun difitnah telah diselewengkan dan dialirkan ke berbagai pihak. Dan sekarang fitnah Kadrun tersebut menjurus kepada PBNU, pengurus tertinggi Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini adalah jelas fitnah yang nyata dari para pembenci-pembenci NU yang ingin menghancurkan NU melalui kepengurusannya. Kejadian yang tidak pernah ada dalam dunia nyata. Kejadian yang ada hanya dalam narasi fitnah mereka, tapi Bani Kadrun di media sudah begitu ramai. Seolah-olah PBNU benar-benar telah menerima penyelewengan dana haji dari Kementerian Agama. Ini adalah jelas bentuk kebencian nyata dari musuh-musuh NU. Mereka melakukan segala macam cara dengan berbagai framing dan fitnah yang tujuannya
hanya satu, menghancurkan Nahdlatul Ulama. Ini sekaligus jawaban atas orang-orang yang ketika kita memposting sholawat asgil dengan judul dan gambar bahwa sholawat inilah yang membuat musuh-musuh NU akan hancur dengan sendirinya. Komentarnya begitu ramai dari manusia-manusia sok suci yang merasa tidak setuju dengan judul dan thumbnailnya. Gembar-gembor kita mengadu domba, NU tidak punya musuh dan sebagainya. Sekarang lihatlah, musuh-musuh NU, pembenci-pembenci NU itu nyata adanya. Jika kalian gembar-gembor yang dimusuhi itu bukan NU akan tetapi oknum yang ada dalam kepengurusan PBNU. Itu adalah jelas kegoblokan kalian yang percaya dan terpengaruh omongan manusia-manusia yang ingin menghancurkan NU dengan cara mencoba memisahkan NU secara kultural dan NU secara struktural, memisahkan warga dengan pemimpinnya, memisahkan santri dengan kiainya. Itu adalah cara-cara manusia-manusia busuk yang jelas ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama dengan cara memecah belah, namun kita semua tidak pernah menyadarinya. Ini ada PCNO, berarti ada PBNO, pemerintah jangan GR. Kalau ngalahin PBNO gampang, kasih rumah sakit beres. Tapi kalau Nahdien itu bukan NU. Mengapa harus berbicara tentang NU? Mengapa harus berbicara tentang warga Nahdien dan berbicara tentang PBNU? Mengapa harus mendistorsi antara PBNU dengan warga Nahdien? Nahdien itu makhluk tersendiri yang nggak peduli Said Agil melakukan apa saja. Mereka tetap selawatan, tetap berbuat baik, tetap istighosah, tetap wiritan. Itu Nahdien. Dan Nahdien nggak bisa dikalahkan. Umat Islam yang di bawah nggak bisa dikalahkan. Ya, jadi semua warga Nahdlatul Ulama se-Indonesia itu harus mematuhi pimpinan-pimpinan NU selama tidak diperintahkan untuk maksiat kepada Allah. Mereka wajib untuk menghormati para kiai NU. Warga Nahdien ada itu karena ada sebuah struktur. Dan di sana ada namanya PBNU sebagai rois. Anda masih paham? La islama illa bil jamaah wala jama'atan illa bi imarah. Tidak ada jamaah tanpa pemimpin. Dan di NU pimpinannya adalah PBNU. Tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dibelah-belah. Nah, caranya membuli tujuannya adalah untuk memisahkan para pemimpin NU dari warganya. Untuk itu kemudian setelah dibully, mereka ambili warga NU ini. Gembar-gembor NU tidak punya musuh dan menganggap postingan-postingan kita adalah usaha untuk mengadu domba umat Islam. Ya, NU mungkin memang tidak punya musuh, tapi yang memusuhi NU dan ingin menghancurkan NU itu jelas ada dan tidak bisa dibantah. Dalam usahanya untuk menghancurkan NU, jelas tidak mungkin mereka akan berani secara terang-terangan, apalagi sampai menantang untuk menghancurkan NU secara kelembagaan. Yang bisa mereka lakukan adalah membusukkan tokoh-tokoh serta para ulamanya, mendegradasi dan menghancurkan nama baik pengurusan NU, supaya warga NU tidak bersimpati bahkan membenci PBNU, hingga akhirnya warga NU akan berbondong-bondong meninggalkan NU dan para ulamanya, kemudian beralih dan mengikuti ulama-ulama kadrun, sehingga NU akan menjadi lemah baik secara lembaga maupun sumber daya manusianya. Dan jika NU sudah menjadi lemah, maka disitulah ancaman terbesar bagi eksistensi negara kita, karena pasti akan sangat mudah dikuasai oleh mereka dan dijadikan negara khilafah versi mereka. Kita percaya bahwa NU memang dijaga langsung oleh Allah, karena memang terdapat sangat banyak waliullah di dalamnya. Mungkin perjuangan kita memang tak seberapa dan tidak berguna karena hal itu semua, tapi bagi kita ini adalah perjuangan mulia, karena dengan mengcounter narasi para pembenci NU yang berusaha membusukkan NU serta para ulamanya merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena kebohongan jika terus-terusan dibiarkan, maka suatu saat kebohongan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jika kalian tidak suka dengan cara kita karena tidak mencerminkan ajaran NU yang penuh dengan kesabaran dan ketawaduan, itu adalah hak kalian. Tapi ini adalah cara kita, dan kita tahu kapan ketawaduan itu dilakukan serta kapan ketawaduan itu tidak perlu untuk dilakukan. Dan untuk menghadapi musuh-musuh dan para pembenci NU, jelas ketawaduan tidak perlu dilakukan.